minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri hendaknya memperhatikan persiapan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu hari pembalasan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap semua yang engkau kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya mengutip surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat ke-18. Ikhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah, Pak Hamid, para guru besar, yang izin saya didaulat untuk sekedar mengingatkan kita bersama. Jadi ini bukan memberikan ceramah atau apa, tetapi dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ini hanya dalam rangka mengingatkan untuk berbuat kebaikan dan mengingatkan untuk senantiasa berbuat sabar. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini seizin Allah kita dihimpun di dalam suasana kebatinan yang insya Allah penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, banyak para penceramah, para ustadz itu menganalogikan puasa Ramadan kemarin itu seperti orang mengikuti lomba lari maraton. Katanya kalau sudah 10 hari terakhir ini kita sudah mau sampai di finish. Mesti hati-hati. Saya mengambil analoginya cuma begini, kalau ikut maraton Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak terbiasa, saya agak hobi ya ikut lari 5 kilo, 10K misalnya itu. Sekedar untuk mendapatkan sertifikat saja Pak Hamid itu. Asal sampai finish itu dapat hadiah hiburan, ada sertifikatnya itu bahwa ini ikut. Jadi ada analogi yang mirip sebetulnya. Puasa Ramadan itu siapapun yang nyampe finish itu dapat hadiah hiburan. Puasa 30 hari dapat hadiah hiburan. Apa itu hadiah hiburannya? Berat badannya berkurang 5 kilo. Itu hadiah hiburan gitu ya. Jadi semua orang yang berpuasa mau berpahala atau tidak dapat hadiah hiburan ini. Itu sama dengan orang ikut lari 10K, 5K, asal sampai di finish itu dapat sertifikat. Apalagi kalau waktunya memenuhi syarat, kalau 5 kilo itu paling lama 1 jam baru dapat sertifikat. Ya, jadi kita semua insya Allah kalau hadiah hiburan itu sudah dapat ya. Sampai tadi pagi saya timbang, saya masih 72 kilo ya. Dari biasanya 78, 79. Luar biasa. 72, 73, kata dokter boleh sampai 65 loh. Saya ngebayangin 10 apa gitu. Kalau 65 kilo, kata dokter spesialis gizi ya. Masih, ya seperti Elo penyanyi itu beratnya cuma 66 sekarang dari 88. Hanya treadmill 2 jam per hari, kecepatan 8 km per jam. 2 kilo tiap hari itu ternyata turun berat badannya 20 kilo. Nah, tentu Bapak Ibu hadiah yang lain banyak ibadah puasa Ramadan kalau kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain. Ini tentu lebih istimewa dari hadiah hiburan tadi. Hadiah hiburan tadi pokoknya berat badannya jadi turun, tekanan darahnya jadi lebih normal. Nah, itu hadiah hiburannya. Hadiah yang lain apa? Bapak Ibu kalau berkenan membuka Quran di HP-nya bersama-sama kita mempelajari Al-Quran. Hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang setelah berpuasa
puasanya mampu mengantarkan dia jadi orang takwa. Kalau orang takwa itu hadiahnya banyak, nanti ada hadiah utama. Bedanya kalau dengan maraton, hadiah utama biasanya hanya untuk satu orang. Tapi kalau hadiah utama untuk Ramadan, ini untuk seluruh manusia yang bertakwa, karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, bedanya itu ya. Nah, surat Al-A'raf ayat 96 itu hadiah untuk orang yang takwa. Apalagi orang yang berpuasa pasti diawali dengan iman ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 96, pokoknya siapapun kata Allah yang dia punya keimanan benar, punya ketakwaannya benar, pasti dia merasakan pengalaman hidup penuh dengan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah, hadiah untuk orang yang beriman dan bertakwa. Apa itu berkah? Supaya meskipun kita semuanya pendidikannya sama, supaya tidak disalah tafsirkan. Kalau menurut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, berkah itu definisinya adalah bertambahnya kebaikan pada seseorang ya, bertambahnya kebaikan pada seseorang, baik yang tampak maupun tidak tampak. Bertambahnya kebaikan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang tampak maupun tidak tampak, dan di dalamnya terdapat ketetapan nilai-nilai ilahi. Contohnya bagaimana? Ada orang yang hidupnya kok sudah berumur sekian sehat saja. Kasat mata itu kan berkah, tapi itu dikatakan berkah kalau dalam kesehatannya itu pun ketaatannya bertambah. Itu baru berkah. Orang yang sehat sampai usia 70, 80 tapi taatnya nggak bertambah, itu kalau menurut IYD tidak berkah. Jadi yang berkah adalah badannya sehat, taatnya nambah. Ada orang kalau dilihat kasat mata, rezekinya kok bagus saja gitu. Tapi kalau rezekinya bagus ini, kekikirannya tetap bertahan, bukan kedermawanannya, maka itu nggak berkah. Yang berkah adalah bertambahnya rezeki ini, bertambah pula kedermawanannya, itu baru berkah. Nah, seperti juga orang berilmu, kalau semakin berilmu kok banyak orang yang tertolong dengan ilmunya, itu berkah. Nah, itu supaya pemahaman kita sepakat bahwa berkah itu bukan cuma kok kelihatannya dia gampang aja, tapi ada nggak nilai-nilai ilahi di dalam gampangnya. Yang kedua, Bapak Ibu, hadiahnya ini, mohon maaf kemarin itu Ibu Desi nge-share khutbah saya kalau nggak salah, khutbah hari raya. Ini yang saya sampaikan ini isinya persis khutbah hari raya kemarin sebetulnya. Yang saya sampaikan cuma saya balik saja. Nah, di surat Al-Anfal surat 8 ya, ayat ke-4, surat 8. Sebetulnya orang itu kalau imannya benar ya menurut Allah, karena Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Orang itu kalau imannya benar, kata Allah, lahum darajatun inda rabbihim, dia akan mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya. Meskipun dicampur dengan lumpur ya kelihatan aja itu mutiaranya gitu ya. Jadi itu lahum darajatun inda rabbihim. Jadi kemuliaan, dimuliakan. Mudah-mudahan saat tadi seperti disampaikan oleh Pak Kiai Mas Duki, kemuliaan ini juga pada keluarga kita gitu. Anak-anak kita dimuliakan perilakunya, keluarga kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan yang kedua, di ayat yang keempat itu dapat maghfirah, dapat ampunan. Nah,
Tahunya kapan kita dapat ampunan? Kita tidak bisa melihat orang lain, karena ini adalah pengalaman metafisika. Jadi orang lain itu sulit melihat, tapi yang bersangkutan merasakan itu ada peristiwa metafisika itu. Apa bentuk ampunan? Itu dijelaskan oleh Allah di ayat lain, di surat Ali Imran ayat 135, 136. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakaru fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Singkat cerita, kata Allah, orang itu kalau sudah dapat maghfirah, maka dirinya itu merasakan ketentraman, ketenangan. Jadi kalau kita itu hidupnya sudah tenang, sudah tentram, itu berarti dapat maghfirah. Ini karena kita di sini sudah berkeluarga, pasti pernah punya mengalami, kita pernah menyakiti istri kita secara tidak sengaja. Istri kita pernah menyakiti kita para suami secara tidak sengaja. Ketika, ini pengalaman hidup saya lah, saya secara tidak sengaja menyakiti istri saya. Saya ajak ngomong, nggak mau jawab. Makanan disiapkan tapi nggak dipersilahkan makan. Pokoknya ada aja. Itu saya nggak tenang itu hidupnya itu, bahkan saya agak tidur walaupun dimerem-meremin, kayaknya merem tapi sebetulnya enggak gitu. Tapi begitu menjelang hari ketiga mau penuh, 2 hari setengah, karena 3 hari nggak boleh. 2 hari setengah, ya udah ya, yang sudah. Yang penting ayah berusaha tidak ngulang lagi. Langsung enak tidurnya Pak. Begitu dimaafkan, tenang gitu. Karena sudah tenang. Begitu dimaafkan oleh pasangan hidup kita, itu hidup kita tentram. Demikian pula kalau Bapak Ibu pernah berbuat dosa kepada Allah, sepanjang belum minta ampun seperti tadi, berusaha tidak mengulangi lagi, kalau kita masih gelisah itu berarti Allah belum memaafkan. Tapi kalau Allah sudah memaafkan karena sudah berikhtiar tidak mengulangi lagi, maka hidup kita menjadi tentram kembali. Nah, jadi ini dapat dijadikan indikator Ramadan kita kemarin itu membuat kita dapat maghfirah atau tidak. Kalau kita Ramadan kok jadi membuat saya hidupnya tenang ya, tentram ya, nggak khawatir, berarti Allah telah memberikan maghfirah. Kemudian yang ketiga di surat 8 ayat 4 itu rizqun karim, diberikan kemudahan rezeki yang baik-baik oleh Allah, yang halal-halal. Rizqun karim. Kita cerita hadiah-hadiahnya dulu ya Bapak Ibu, karena kita lebih senang bicara hadiah daripada tanggung jawab. Tanggung jawabnya belakangan saja, yang penting hadiahnya dulu. Nah, kalau kita sudah tahu hadiahnya, itu biasanya mengerjakan tanggung jawab lebih bergairah ketimbang tanggung jawabnya dulu, nanti hadiah seikhlasnya itu kurang itu biasanya. Ya, jadi kita bicara hadiah. Nah, hadiah yang lain Bapak Ibu kalau berkenan membuka Al-Quran surat 65, surat At-Tolak. Ini bab rumah tangga. Di akhir ayat kedua itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kata Allah, orang itu kalau puasanya mengantarkan dia jadi orang takwa. Nah, takwanya seperti apa ini kan belum kita gambarkan. Semoga Bapak Ibu masih berkenan ya saya berbicara. Itu kesulitan apapun yang kita alami, kata Allah, kita akan dikeluarkan dari kesulitan itu. Jadi, kalau puasa kita itu mampu membentuk kita pribadi-pribadi yang taat. Di ayat yang ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, ada kisah asli dalam Quran. Rupanya rezeki yang tidak disangka itu tidak saja terjadi pada tingkat Nabi dan Rasul.
Jadi itu bisa terjadi pada tingkat manusia biasa. Kalau Rasulullah kan begini, cerita di bulan Ramadan itu, kata Nabi, kamu walaupun sanggup puasa sehari semalam, sebaiknya berbuka loh, kalau waktunya berbuka. Walaupun kamu sanggup puasa sehari semalam, sebaiknya makan sahur, kata Rasulullah. Tapi sahabat yang dengar ada yang ngomong, tapi saya sering lihat tuh Nabi nggak berbuka. Saya sering lihat waktunya berbuka, Nabi nggak berbuka. Terus Rasulullah jawab, ini ada di kitab Sahih Bukhari ya, saya mau ngomong. Ya kamu nggak tahu bahwa di kamarku itu setiap pagi dan petang turun makanan di kamar. Itu di kamarnya Nabi. Kalau itu terjadi sama kita kan malah kita ngeri ya Bapak. Makanya tidak dibuat begitu sama Allah pada manusia biasa, karena kan aneh ini kok. Pintu terkunci ada makanan, malah nggak logis ya kan. Nah tapi ini Bapak Ibu ternyata dialami oleh Maryam di surat Ali Imran ayat 37. Jadi ada namanya Imron dulu. Imron bukan yang Imron Nabi, karena Imron yang ini hidupnya 800 tahun setelah Imron Nabi. Nah saya baca di tafsirnya Al-Azhar Buya Hamka. Nah, ini saya bacanya itu di tafsir Buya Hamka. Jadi ada Imron yang hidupnya 800 tahun setelah Imron yang Nabi. Kan seperti kita itu ada orang namanya Ismail ya kan, mengikuti orang yang baik disebut namanya. Anak saya kasih nama Sulaiman misalnya itu. Nah ini ada Imron yang lain. Nah Imron ini orang soleh ya, orang soleh, berkeluarga, punya istri. Istrinya itu adalah iparnya Zakaria. Itu di Ali Imran ayat 37. Nah si Maryam ini dilahirkan dari Imran sama istrinya ini. Sebelumnya sudah bernadar. Nadarnya apa? Bilang sama Allah, ya Allah pokoknya kalau saya punya anak saya ini saya minta untuk jadi pengurus masjid, nggak usah jadi yang lain-lain. Nah, gitu nadarnya ya. Pokoknya jadi imam sholat lah begitu, kata si Imran sama istrinya. Ternyata dikaruniai anak perempuan, bukan laki-laki. Sementara sudah bernadar gitu. Tapi lahir anak perempuan kan nggak bisa jadi imam, nggak bisa jadi pengurus masjid. Akhirnya diadakan semacam Pak Lutri itu ya. Siapa yang berhak mengurus anak ini gitu. Nah jatuhlah pada Zakaria. Dirawat oleh Zakaria, ditaruhnya di mihrab, di tempat ibadah. Namanya Zakaria ini orang yang aktif di masjid. Ini persis cerita di tafsir Buya Hamka ya Bapak Ibu. Saya cerita rujukannya tafsir Buya Hamka. Kalau ada kekeliruan ya kekeliruan pemahaman saya atau mungkin sumbernya ada yang kurang tepat. Tapi ini saya persis ngambil di tafsir Al-Azhar Buya Hamka mengenai kisah rezeki tak terduga ternyata terjadi pada manusia biasa. Itu yang mau saya ceritakan. Ketika Maryam ini dirawat oleh Zakaria, kan ditaruh di ruangan tempat ibadah kalau di masjid. Setiap pulang masjidnya kan terkunci. Zakaria bingung ketika Maryam sudah bisa diajak komunikasi. Maryam ini makanan dari mana? Kata Zakaria. Maryam selalu menjawab, dan ini beberapa kali, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa kali itu makanan datang sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya kira kita semuanya pernah mengalami keadaan seperti ini ya. Tidak disangka-sangka kok dimudahkan ada rezeki. Kalau kita biasanya ya dari muslim itu akan beri penyebab orang lain gitu kan, tahu-tahu masih gitu ya. Ini ya. Bapak Ibu, saya cerita guru ngaji yang memang saya kenal, yang qiyamul lailnya itu berpuluh-puluh tahun tidak pernah kosong. Lalu
puasa Nabi Daud berpuluh tahun nggak pernah berhenti. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, masuk jam makan pasti diajak makan. Ini saya kenal betul karena saya kenal dari usia 19 tahun sampai pada waktu saya melamar istri saya itu guru ngaji ini pun 4 orang mengantar semua gitu. Ini peristiwa terjadi di Mekah, Pak Ami. Jadi beliau lagi selesai sholat itu duduk, tiba-tiba ada orang datang nganter kantongan plastik isinya uang semua, dan itu setelah itu ditinggal karena rupanya guru ngaji ini memang sudah biasa ngurusin anak yatim berpuluh-puluh tahun. Jadi orang tidak dikenal nganter kantongan plastik gitu, habis itu beliau pergi ternyata isinya uang. Ini terjadi pada manusia biasa. Nah, tentu kita bentuknya macam-macam. Tapi kita yakini saja karena di Al-Quran ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semakin kita taat kepada Allah, kitalah yang mengalami, orang lain tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat apa yang dialami Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu pasti pernah merasakan itu. Ya, di saat puncak ketaatannya itu mencapai yang ditetapkan Allah. Di ayat yang ketiga itu masih wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi kalau orang itu takwa, itu janji Allah akan mencukupi semua keperluan hidupnya. Ini ironis tapi kan Bapak Ibu kan, faktanya orang Islam di sekitaran kita kok banyak yang susah. Padahal Allah bilangnya itu dicukupi semua keperluan hidupnya. Dia rajin ibadah juga. Nah, ada mungkin penafsiran yang tidak pas juga. Dia lupa bahwa orang takwa itu harus berilmu, harus berpendidikan. Dia lupa tuh ya di situ. Hadiah berikutnya Bapak Ibu di ayat yang keempat ya, di akhir ayat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi kata Allah, kalau orang takwanya sudah sampai itu semua urusannya dimudahkan. Nah, yang terakhir ini yang saya mau sebut hadiah utama. Karena kalau yang tadi itu kan untuk urusan dunia ya. Kata Allah urusan dunia itu boleh Bapak Ibu, yang laki-laki ini senang kepada perempuan, ada di Ali Imran ayat 14 ya. Juyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin dan sudah. Tadi kalau orang laki-laki senang sama perempuan itu boleh sama Allah ya. Tapi harus mentally healthy. Ini perempuan istri kita, wah bukan. Gitu. Senang sama, bangga sama kesuksesan anak, itu ada di Ali Imran ayat 14. Kita ini senang kalau harta kita banyak, itu ada di surat Ali Imran ayat 14. Ibu-ibu meskipun emasnya banyak, kalau dibawa suami suruh milih lagi gelang masih senang Pak. Biasanya ibu-ibu yang bahagia itu nanti kalau sering ditanya Bu sama suaminya ya, sering ditanya, apalagi pertanyaannya tiap bulan, Mak bulan ini kalungnya yang kayak apa, bulan depan yang kayak apa lagi, ya, itu pasti bahagia tuh. Jadi ibu-ibu itu kurang bahagia kalau jarang ditanya. Oh, berarti saya bukan suami yang baik gitu ya. Karena kalau saya sama istri saya, Mah, emasmu itu 84 kilo. Iya, kemana-mana. Sekarang turun ya. Jadi istri yang menderita itu biasanya kalau sering dikasih nasihat itu menderita. Tapi kalau sering ditanya bahagia. Yang penting pertanyaannya tahun ini, bulan ini gelangnya model rantir atau kotak-kotak itu ya. Dan semua kita laki perempuan di surat Ali Imran ini persis ya, ayat 14 itu senang kuda tunggangan, senang kendaraan. Kita sudah naik mobil baru, lihat di luar, oh model baru, kayaknya kalau itu kita beli asik juga ya. Jadi semua kita itu bukan tunggangan yang lain kan? Ya. Nah, tadi Bapak Ibu memang dalilnya juga membenarkan ya di surat Al-Qasas 77 itu.
dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah itu memang bilang di surat Al-Qasas ya, surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu daral akhir. Carilah olehmu karunia Allah untuk keselamatan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kamu cita-citanya masuk surga, jangan pernah mengabaikan kesenangan di dunia. Jadi dibenarkan oleh Allah. Tetapi mohon maaf, ini bersama-sama kita mengingatkan diri kita dengan ayat di surat Ali Imran ayat 15. Allah bilang, Kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ali Imran 15. Mau nggak kamu saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari perempuan, anak, sawah ladang yang luas, emas perak yang banyak, kuda tunggangan? Mau nggak saya kasih tahu yang lebih baik dari itu? Apa itu? Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kamu takwa, imbalannya surga. Kata Allah itu lebih baik ya, ketimbang kesenangan-kesenangan yang lain. Jadi kesenangan tadi Bapak Ibu tidak ada yang salah sepanjang itu kita peroleh dengan cara yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Tapi Allah mengingatkan, tadi Pak Kiai Mas Duki juga demikian, karena kalau kita sudah meninggal, kita akan diiringi oleh 3 kelompok pengantar. 2 dari kelompok pengantar akan pulang ke rumah kita, dan hanya 1 kelompok pengantar yang akan setia tinggal bersama kita. Yang pertama adalah keluarga kita. Kalau kita meninggal, keluarga kita menangis-nangis, begitu kita dimakamkan, dia nggak ada keinginan menemani kita di makam itu, pasti pulang ya. Mobil kita 4 dibawa semua sama saudara-saudara kita ke makam. Begitu kita dimakamkan, pulang juga mobil kita. Dan pada saat itu hanya 1 kelompok pengantar yang setia menemani kita, yaitu amal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kesempatan yang sangat jarang ini, oleh karena itu kita manfaatkan. Mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita masing-masing. Nah, yang paling gampang dalam kesempatan hari ini, takwanya itu 5 saja deh ukurannya. Nah, lihat surat Ali Imran ayat 17. Hanya ada kaitannya dengan halal bihalal yang pertama. Meskipun terminologi itu adanya hanya di Indonesia. Nah, jadi yang dijanjikan Allah masuk surga di Ali Imran ayat 15 tadi, kalau kita memenuhi persyaratan di ayat 17. Yaitu setelah Ramadan kita itu menjadikan kita orang yang lebih sabar. Ramadan kita menjadikan kita orang yang lebih jujur. Wassodiqina. Yang pertama tadi as-sabirina, wassodiqina. Yang ketiga, Ramadan kita itu membentuk kita jadi orang yang lebih istiqomah. Karena selama Ramadan kan dilatih baca Quran, selama Ramadan dilatih bangun pagi, selama Ramadan dilatih waktunya berbuka. Nah itu harusnya membentuk orang istiqomah. Lalu yang keempat, Ramadan kita itu membentuk kita wal munfiqina. Kita lebih senang beramal dengan harta kita. Jangan sampai nanti, tapi ini insya Allah kita tidak, ini karena kita hanya mengingatkan penyegaran saja. Jangan sampai dibilang Allah dalam Quran, begitu sakaratul maut, ya Allah tunda kematian saya sebentar aja. Niscaya aku akan bersedekah dan niscaya aku jadi orang soleh, gitu ya. Tapi insya Allah kita tidak, ini penyegaran. Nah, karena gini Bapak Ibu, di ayat yang lain saya kasih mohon maaf mengingatkan. Ternyata kalau kita dapat rezeki harta dimudahkan oleh Allah, kita itu orang terpilih karena amal harta itu menyelamatkan kita dari azab Allah. Hadisnya jelas, as-sodaqoh tasuddu sab'ina babah minasud. As-sodaqoh tadfa'u sab'ina bala. Jadi banyak bersedekah itu menghindarkan kita dari keburukan. Bersedekah itu menghindarkan kita dari malapetaka. Tapi dalam Quran di surat 61 ya, surat As-Saff
ayat 10 dan 11. Jadi salah satu ikhtiar untuk membebaskan kita dari azab Allah itu adalah karena banyak beramal dengan harta kita. Jadi kata Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, mau nggak saya kasih tahu perniagaan, perdagangan yang bisa membebaskan dirimu dari azab Allah yang sangat pedih. Yang pertama, tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah. Wa rusulihi, berakhlaklah sebagaimana rasulmu. Yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Sungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan harta kalian. Nah, itu bisa membebaskan kita dari azab Allah. Maka beruntunglah para orang tua kalau masih punya anak, rezekinya bagus, sering sedekah, pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua saya. Itu ada di buku Secercah Harapan bagi orang yang sudah meninggal. Saya kebetulan punya bukunya juga. Pembahasan menarik sekali. Jadi kalau kita punya orang tua sudah wafat, kita ada rezeki, sering berinfak, beli karpet, ini pahalanya hadiah untuk orang tua. Dibacakan doa oleh pengurus masjid, itu nyampe ya, itu yang luar biasa. Yang terakhir yaitu wal mustaghfirina bil ashar. Jadi Ramadan itu menjadikan kita senang bangun malam untuk bermunajat kehadirat Allah. Nah, karena saya sudah panjang Bapak Ibu, jadi saya bahas satu saja, as-sabirina. Berkenan 5 menit lagi Bapak Ibu, saya bahas itu saja. Jadi dalam konteks as-sabirina, ini dalam konteks halal bihalal Bapak Ibu, kita semua insya Allah yang hadir juga saya lihat tidak ada masalah dengan ini, tapi barangkali bermanfaat untuk disampaikan ke putra putri kita, ke saudara kita. Kita itu ukuran sabarnya 2 ya Bapak Ibu ya. Ali Imran 134 ya. Jadi orang sabar itu ukurannya 2. Wal kaziminal ghaidz wal afina 'anil nas. Jadi orang itu dikatakan sabar kalau tidak mudah marah atau marahnya sedikit dan memaafkan orang itu gampang. Itu baru sabar. Ya walaupun nggak marah sih, memang nggak marah, cuma dongkol banget, itu nggak sabar. Nggak marah tapi dongkol, dendam, itu nggak sabar. Yang sabar itu kan saya nggak marah, menjelang tidur saya lupa sahabat Nabi, setiap kali menjelang tidur dibilang ini ahli surga karena menjelang tidur selalu memaafkan orang. Orang yang menyakiti dia di siang hari, begitu menjelang tidur dimaafkannya. Itu sudah bisa menjadi ahli surga. Jadi Bapak Ibu, itu. Jadi pengertian sabar dalam konteks halal bihalal ini, kita mari amarah kita kendalikan dan kita belajar memaafkan orang. Di hadis yang lain, kitab Sahih Bukhari menjelaskan dalam konteks maaf memaafkan, jika 2 muslim bertemu, muslim yang pertama mengucapkan salam, kemudian muslim yang kedua menjawab salamnya, dan keduanya berjabatan tangan, maka terhapuslah dosa di antara keduanya. Itulah makanya sebagai umat Islam ini tradisi yang sangat baik karena ini mengamalkan hadis. Jadi kalau ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabatan tangan. Nah, tapi ini belum sempurna kalau belum disampaikan hadis yang lain. Hadis yang lain lagi apa? Gini, tidaklah bersilaturahim seseorang yang membalas kunjungan orang lain, kata Nabi. Yang bersilaturahim adalah yang mengunjungi lebih dulu. Artinya apa? Dalam konteks berjabatan tangan tadi, yang kedua itu belum tentu karena Allah, bisa saja karena nggak enak, masa sudah dijulurkan tangan nggak disambut kan gitu kan. Nah, maka kata Nabi, berlomba-lombalah untuk mendahului. Nah, jadi termasuk silaturahim itu minta maaf, jangan nunggu orang lain minta maaf sama kita. Kita yang mendahului, karena kata Nabi yang dianggap bersilaturahim adalah yang memulai lebih dulu. Kecenderungannya orang yang memulai itu lebih ikhlas minta maafnya ketimbang kunjungan balasan. Kalau kunjungan balasan itu kan bisa karena nggak enak, karena apapun. Nah, oleh karena itu dalam rangka halal bihalal ini Bapak Ibu,
kita tradisikan meskipun yang hadir tidak semuanya. Ya yang hadir ini kalau ketemu orang memulailah orang itu walaupun disapa salamnya agak lambat menjawab Assalamualaikum, nah begitu aja ya. Jadi ini kita tradisikan bagi kita yang mendengarkan kajian. Salaman ini memang khilafiyah laki perempuan, kalau Muhammadiyah itu menghalalkan aja biasanya laki perempuan bersalaman. Tapi saya menghormati Pak Kiai Mas Duki ya. Jadi boleh tidak bersentuhan, yang penting hati kita bersentuhan untuk saling bermanfaat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu berkenan. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Marilah kita berdoa sedikit kehadirat Allah, kita sempurnakan pengajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa atim sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tausiah pada hari ini, alhamdulillah semoga kita semua mendapatkan hikmah dan selamat datang. Ini penceramah yang kedua ya. Ustadz kita yang kedua sudah hadir. Kita ada Bu Linda, suruh masuk aja. Linda yang dosen. Ya, siapa Pak? Kena gaji genap ya Pak Heru. Tapi mau dibuat sana, ya? Mau dipak Ustaz hujan di kota. Mau naik ke atas ya jauhnya yang mulai sini ada. Iya. Baik, alhamdulillah telah hadir juga dosen dari kita Bu Linda ya. Boleh sekali kenalan dulu ya Bu Linda ya. Boleh Bu Linda. Masuk aja. Ya kan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dosen baru di Kamaya Sari yang baru belum apa ya yang Baru lulus tes. Iya, baru lulus tes sebenarnya. Nunggu SK. Nunggu SK di 2023 sampai sekarang belum keluar SK-nya gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah selamat bergabung Bu Linda. Alhamdulillah bergabung juga Bu Ambar. Selamat datang Bu Ambar. Bu Linda, sini Bu Linda. Sehat Bu Ambar ya. Ada yang boleh Iya. Elita. Pas Bu Ambar. Bu, silakan duduk dulu. Setelah selesai kegiatan kita akan melakukan Muter aja, muter. presentasi Tidak dulu. salah. Tapi Bu Desi saya menginterupsi. Ya, Pak silakan. Ibu, saya mohon izin karena ada jadwal khutbah ke Bekasi, Pak. Iya, Supaya sebelum lebih aman. baik. Bapak tapi izin foto sebentar boleh ya? Oh, boleh, boleh. Oke. Supaya Di sini aja. Di sini ada yang berdiri. Di sini aja. Di sini. Iya. Iya. Supaya di jalan pelan-pelan. Kalau lihat bajunya